akan bisa menjadi kebaikannya daerah tersebut. Sebab ilmu itu harum. Orang yang mempunyai ilmu akan didatangi. Namun kalau orang lemah imannya, seperti anak-anak kita atau orang awam, ini kalau ingin baik harus dekat dengan orang soleh. Digambarkan kalau orang itu dekat dengan orang soleh, seperti halnya orang yang dekat dengan orang yang penjual wangi, dan kita dapat harumnya, kita dapat minyak wanginya. Dengan arti kalau orang itu dekat dengan orang alim, ini mendapatkan pahala, dan dapat nasihatnya, dapat doanya, terus kita menjadi baiknya. Kalau kita dekat orang alim, ini kadang-kadang bisa diharapkan anak-anak kita minas sholihin wa sholihat, diberi oleh Allah dzurriyyatan thayyibah, warzuqna dzurriyyatan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Nanti banyak cerita-cerita orang menjadi khotimnya kiai, terus anaknya menjadi alim, orang mahabbah kepada ulama, anaknya minas sholihin wa sholihat. Jadi kalau orang lemah imannya di zaman sekarang, ini harus di pesantren. Apalagi kondisi zaman sekarang, di luar pesantren kerusakan di mana-mana, pergaulan bebas, narkoba, minuman keras. Bahkan kita dikejutkan dengan judi online. Yang terlibat itu bukan orang bawahan, orang terpelajar, intelektual, orang pengusaha, pejabat. Mereka tidak mempunyai kepedulian terhadap anak-anaknya, terhadap anak turunnya. Mereka tidak peduli dengan keagamaan, sebab memang dia tidak mempunyai ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama. Ilmu agama kan luas. Ilmu agama misalkan saja orang ketika mempunyai istri, dia akan berkewajiban memperoleh istri yang baik. Orang bila mana mempunyai ilmu agama, mempunyai anak, dia tanggung jawab anak sebagai amanah, lantas dididik. Mereka tidak punya dosa yang demikian. Jadi kita harus perhatian pada anak-anak kita, generasi kita, dan memodali anak yang paling penting dengan ilmu agama. Dan sebuah kalau Arab mengatakan man addaba waladahu shaghiran yuflih bihi kabira. Orang yang mendidik anaknya semenjak kecil, kita kalau di angan-angan Kanjeng Nabi dalam mentarbiyah anak kecil pun ditarbiyah supaya makan pakai tangan kanan, makan tangannya jangan kemana-mana. Ini diperhatikan, semenjak kecil diperhatikan. Adapun mendidik anak kecil yang penting, yang diberi pelajaran disiplin, makan tangan kanan, makan baca basmalah. Adapun anak kecil dididik dengan ilmu agama, ini kan penerimaannya kan terbatas. Artinya bila mana anak itu di naungan orang-orang soleh, ya ini orang ibu sangat penting mendidik anaknya. Dan sholat remeh
Kita ingat zaman dahulu ketika saya kecil, ini orang tua mendidik kalau makan ajang yang bersih, sampai kalim annas bil qadri ukulihim, karena kita supaya berbicara dengan orang itu sesuai dengan akalnya. Kalau makan yang bersih, sebab kalau tidak bersih nanti ayamnya mati. Kan ada pepatah Jawa demikian ya. Karena anak dulu ayam itu kan berharga. Kalau nggak bersih nanti ayamnya mati. Bahasanya demikian. Dan kalau yang besar Pak Irwan jawabnya gitu ya nggak gugu. Pak Asgar jadi gitu nggak gugu. Kadang belum tentu ngikut ayamnya. Secara tasawuf itu orang makan kan supaya bersih ajangnya, la'alla barakah fihi. Coba orang itu cara makan dan tidak itu dilihat saja, itu kelihatan. Orang itu sufi yang mengerti ilmu tasawuf apa tidak dan kelihatan, makannya saja kelihatan ajangnya bersih apa tidak. Jadi kalau orang sufi malah diteliti, didilati. Itu bukan gigu, bukan gilani, tidak. Kenapa dikatakan gila ketika banyak tidak dikatakan gilani, kok sedikit dikatakan gilani? La'alla barakah fihi. Nanti kalau bahasanya Kiai Jawa Latiki, barokah itu di terakhir, itu supaya dipahami oleh masyarakat. Makanan barokahnya di terakhir, minuman di terakhir. Coba nanti kan kita akan berbeda ya, melihat perbedaan. Kalau orang awam misalkan saja disuguh ini kan teh misalkan, ini kan nggak mau menghabiskan, dianggap etika ya. Nanti kalau dihabiskan silakan geragas, kalau santri kan tidak dihabiskan. La'alla barakah fihi. Jadi semenjak kecil yang penting makan diajari. Misalkan saja kalau ada makanan kecil, makanan jatuh, kita kan dicuci ya, berarti makan jangan untuk kalau dibiar tafsirkan setan, ini setan. Coba misalkan saja orang jual pesantren, makanan jatuh kan tidak dicuci, malah diinjak. Ini perbedaan yang demikian kan sama, namun la'alla barakah fihi. Jadi artinya orang berada di pesantren itu di samping belajar ilmu agama juga ilmunya barokah dan manfaat. Apalagi kedekatan terhadap orang alim, terhadap orang soleh, maka mengantarkan ilmunya manfaat dan barokah. Itu kelebihan belajar di pesantren. Jadi semenjak kecil dididik yang demikian. Dan ilmu itu al-ulum katsirah, ilmu banyak. Dan ilmu yang paling penting adalah 3. Satu, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu minimal kita mengerti bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasul. Enggak tahunya di luar Jawa itu orang muslim itu banyak yang enggak mengerti artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Laporannya demikian. Saat kemarin saya di Samarinda, ada alumni dari Boyo jadi kiai, jadi ustadz guru bantu ya. Terus dinikahkan oleh naibnya itu, dituntut asyhadu an Allah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Batin saya yang diakati paling lebih alim daripada yang ngakati. Ustadz teman-teman yang ngaji Jamul Jawa, Mek Mahali, terus yang naibnya cuma sekolah tempatan aliyah. Setelah saya ngobrol-ngobrol, katanya banyak orang Islam yang tidak mengerti artinya. Orang masuk surga pun itu harus dengan mengerti ilmu tauhid, minimal mengerti bacaan la ilaha illallah.
Ada ulama yang mengatakan kalau Al-Quran dibaca tanpa mengerti maknanya diberi pahala Allah, ini keutamaan Al-Quran. Namun kalau zikir ini diberi pahala oleh Allah kalau dia itu mengerti maknanya walaupun secara global. Seorang masuk surga selagi dia menekatkan la ilaha illallah akan masuk surga walaupun apapun alirannya misalkan. Makanya kalau orang ahli sunnah wal jamaah itu hanya berpandangan dengan hadis iftarakat yahdu ala ikhda wasana furqatan ila akhirih, orang Yahudi pecah 71 masa 72, orang Islam 3 kullu finnar ilal wahidah wa ma hiya ya Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi atau wafirat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Terus dia mengatakan lagi kulluhum fil jannah ilal wahidah. Dan ini kalau tidak dengan ilmu yang lain, kalau hanya akan pelajari itu saja, sunnah kan bisa radikal, bisa keras. Namun kalau dengan ilmu yang lain, misalkan saja kalau kita menuduh orang muslim yang kafir, kita kan kalau yang dituduh itu bukan kafir kan bisa kafir sendiri. Sebab kalimat kafir itu bila nanti dilontarkan, ini akan kembali ke salah satunya. Kalau yang dihitopi atau mukhotabnya itu bukan kafir, maka akan kembali kepada dirinya. Yang kafir minimal dia tidak kepada orang mukmin lain, dosanya mendekati kekufuran. Fil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adza mu'minan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Natijanya wa man adza mu'minan faqad adzallah. Idza mu'min berarti idza Allah. Supaya bisa digambarkan. Ka'bah itu kalau kita melihat Ka'bah kan kita nangis haibahnya, kita enggak berani meludahi Ka'bah. Padahal orang mukmin itu lebih mulia daripada Ka'bah. Namun kan biasa orang itu di zaman medsos yang menghujat orang mukmin kan biasa itu. Itu fitnahnya medsos. Apanya medsos demikian, menghujat dan lain-lain. Tidak kepada orang mukmin. Coba misalkan saja orang membangun masjid, sudah memastikan pahalanya besar. Kalau man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah, walaupun dengan semen satu sak atau bagaimana atau dengan rokan, berasa bangun masjid yang makna masjid tempat ibadah dan dibangunkan oleh Allah di surga. Namun orang sedekah pada masjid itu tidak lebih utama daripada sedekah kepada orang mukmin. Kalau masjid tidak disumbangkan tidak nangis. Namun kalau orang mukmin itu kelaparan tidak kasih makan kan longsor. Di jalan disekira orang sedekah ke masjid itu lebih utama daripada sedekah ke orang mukmin. Tidak, namun orang sedekah kepada orang mukmin itu lebih utama daripada kita membantu masjid. Masjid dibiarkan saja kan nggak masalah, nanti akan jadi sendiri. Kalau orang mukmin lapar kan tersakiti. Misalkan saja kalau kullu finnar ilal wahidah, seolah-olah Allah yaitu orang Ta'ifatun minal muslim mengatakan Allah itu di aras. Ini kan seolah kan pada seorang jamaah kan mujasimah. Padahal kita kan itu kan keluar dari Islam. Namun kita kan tidak berani mengatakan kepada mereka kafir, kan tidak berani. Istawa kan maksudnya kan kerajaan Allah kan di sana, bukan Allah bertempat. Kalau kan di sini. Namun kita kan tidak berani mengafirkan kepada mereka. Namun mereka berani mengafirkan bid'ah-bid'ahkan kepada kita. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah itu tidak dibungkus dengan ilmu tasawuf, ilmu fikih, ini kan juga bisa radikal, bisa ekstrim. Saban kulluhum finnar ilal wahidah ini kan
dengan diterangkan dengan jelas. Harus ilmu itu harus ada hubungan dengan ilmu satu dengan ilmu yang lain, supaya tidak ekstrim, tidak radikal. Rusaknya perkara itu bila mana kelompok-kelompok itu berpadan ekstrim atau radikal. Ya ahlal kitab la takhlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan sampai kamu berbuat ekstrim di dalam agamamu. Orang Yahudi ekstrim, Nasrani ekstrim. Islam pun juga ada ekstrim dan radikalnya dimulai dari Kanjeng Nabi. Tiap-tiap kelompok itu ada ekstrimnya. Yang banyak kan ekstrim. Informasinya Israel kan sebuah negara ya. Di situ informasinya ada masjid, ada pondok, ada madrasah. Terus Hamas ini juga ekstrim, terus pemerintah Israel itu ekstrim, sehingga perang tidak karuan, terus orang yang tidak salah menjadi korbannya. Pandangan ekstrim itu kan bahaya, bisa hancur-hancuran. Dan kitab Tirmidzi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin." Yang merusak orang sebelum kamu adalah ekstrim atau radikal dalam penyebaran agama. Nanti kalau orang ekstrim di luar kelompoknya dikafir-kafirkan, bahkan dibunuh dan lain-lain. Ilmu yang kedua yang penting adalah ilmu fikih. Ilmu terbagi, ilmu fardul ain dan fardul kifayah. Ilmu yang dipelajari hubungannya fardul ain itu bila mana dipelajari tidak membutuhkan waktu yang lama, 1 jam 2 jam 1 hari cukup ya. Misalkan wudunya bisa, sholatnya bisa, mandi jenabahnya bisa, dodok misalkan. Ini kan tidak lama. Bisa menyucikan najis misalkan. Bisa saja sholatnya bisa. Ini kan tidak butuh lama. Ini bila mana dipelajari 1 jam 2 jam kan bisa. Namun kan banyak orang yang teledor, terutama bab najasah. Menyucikan najis ini kan banyak yang teledor. Maka perlu pesantren bagaimana ada praktek. Saya pernah di Gresik, ada praktek cara menyucikan najasah. Kalau orang misalkan saja ilmunya fasolatan kan repot itu, dilogikakan sholat tanah najis, batu najis dan begitu. Dalam fikih kan kulu malam tahakak najasatu fahuwa tahirun. Sesuatu itu bila mana tidak jelas najisnya itu kan suci. Itu najis kan dibagi menjadi dua, satu al-makfuat dan ghairul makfuat. Ada di makfu dan ada tidak. Bisa saja tempat ini zahirnya suci, hukumnya suci. Adapun misalkan najis itu kan dimakfu. Kalau tidak dimakfu kan repot. Apalagi nanti dipanjangkan tiap-tiap hewan yang halal, darahnya, dagingnya yang ada itu suci, kotorannya. Kanjeng Nabi pernah tawaf pakai unta ya dasarnya. Hanya yang tidak ada rukhsah itu kotoran manusia, serta manusia yang berbuat maksiat sehingga kotorannya itu tidak dimakfu. Yang tidak dimakfu lagi kotoran dalam hati. Ini dengki, hasad, unek-unek. Kalau masalah bab demikian kan panjang lebar luas. Ilmu yang dipelajari hukumnya fardhu ain ini dipelajari sebentar, namun banyak yang teledor. Kadang masih make upan, langsung wudu, ada cerita ya. Jadi tartibnya orang itu kalau memasuki fardhu kifayah, maka fardhu ainnya harus gugur. Misalkan orang menghafal Al-Quran itu kan fardhu kifayah, fardhu ainnya harus gugur. Orang belajar Fathul Qorib kan fardhu kifayah, fardhu ainnya harus gugur. Kalau tidak kan berdosa. Tartib agama mengajarkan tartib. Ada cerita. Ada seorang wanita, dia belum mengerti ilmu fikih, terus yang menghafalkan Al-Quran.
sudah hafal Quran biasanya terus kan biasanya kan laris nikah, terus hamil. Ketika hamil kan muntah, dan itu disiasati supaya tidak sholat tidak muntah itu bagaimana? Terus cara mensiasatinya itu loh. Sholat sambil ngemut permen, sholat sambil ngemut permen supaya tidak muntah. Tidak ngerti kalau apa yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Saking cerdasnya mungkin ya. Cerdas namun kan kalau goblok kan repot ya. Cerdas kalau goblok kan repot. Tidak kerja dalam agama. Jadi ilmu fikih itu yang fardul ain dipelajari itu tidak membutuhkan waktu lama, akan tuntas, namun banyak sekali yang tidak paham. Nanti kadang ada orang berjilbab ya, ketika punya bayi masih basah tangannya kena kencing demek kemana-mana kan dan merembet najisnya. Sebagai seorang perempuan ini supaya yang dalam demikian diperhatikan tentang najasah. Adapun wanita itu oleh Allah tidak diwajibkan menafkahi kepada siapa saja. Misalkan seorang wanita itu nafkahnya ditanggung oleh walinya kalau sudah nikah oleh suaminya. Dan di sini ada rahasianya. Bila mana seorang wanita itu dituntut untuk menafkahi kepada orang lain, ini bisa membahayakan. Dan wanita kan imannya lemah, banyak godaan. Seorang wanita itu maaf tidak tepat bila mana menjadi TKW. Wanita itu membawa barokah dan memudahkan rizki. Wanita solehah demikian. Janji Allah, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Bila mana wanita itu solehah, itu ketika suami itu tidak punya apa-apa, ketika nikah itu rezekinya dimudahkan oleh Allah. Bapak barokah mudahkan rezeki. Pak Askar dulu punya apa sebelum nikah itu? Ini Pak Askar. Santi-santi mengalami demikian. Suami mengalami demikian. Ketika belum nikah tidak punya apa-apa. Karena wanita itu membawa barokah mudahkan rezeki, maka ketika nikah itu rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalkan pemuda, ini yang penting juga sekarang belajar ngaji. Bahkan misalkan saja orang belum nikah terus dia berusaha, ini kadang-kadang setelah nikah justru dia ekonominya malah turun. Jadi kalau pemuda itu belum nikah yang idealnya ngaji yang tekun. Sebab bila mana orang belum nikah misalkan menggeluti dunia, setelah nikah ini biasanya malah kurang berhasil, dia akan menurun. Namun kalau santri ketika muda itu ngaji tekun nikah, nanti rezekinya barokah, ilmunya barokah, semuanya barokah. Dan karir wanita yang paling penting adalah mendidik anaknya, mendidik anak solihin wa solih yang paling penting. Yang paling penting wanita kan laksanakan sawah fatu hartakum anasitum. Bila mana tanah itu baik, ini walaupun ditanami biji yang kurang baik, memungkinkan saja tumbuh-tumbuhan akan baik. Dengan arti banyak sekali ulama-ulama besar itu rahasianya ibunya sholihah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Nawawi, Imam Bukhari. Kanjeng Nabi pun dalam tarbiyah ibunya. Wanita yang sholihah ini bisa diharapkan anaknya minas sholihin wa sholihat. Laki-laki kan agak enaknya, agak longgar. Kalau laki-laki misalkan agak gergetkan misalkan ya, asal wanitanya sholihah itu insya Allah anaknya minas sholihin wa sholihat. Soalnya pandangan laki-laki, pandangan perempuan ya terhadap laki-laki kan nyebelakan ya.
Wanita itu kan aneh. Dengan cecak takut, dengan curut takut, dengan suami kan tidak takut itu. Mana ada wanita takut dengan istri, suaminya kan tidak. Mana kalau tidak takut kan, kalau suami tidak takut kepada wanita kan malah bahaya gitu. Kan ada hikmahnya. Wanita itu kan aneh. Ketika suaminya nyanding kan nyebeli ya. Kan nyebeli, kadang-kadang demikian. Nggih, Pak. Rasul. Namun ketika suaminya itu pergi kan istri kan goleki itu. Kalau di rumahnya beli, kalau ditinggal rumah goleki. Dan tidak bisa suami itu suruh mencinta 100% kepada suami, tidak bisa. Kanjeng Nabi kurang apa. Pernah istri Kanjeng Nabi nuntut kepada Kanjeng Nabi bicara keras. Atas Sayyidina Umar masuk, istrinya Kanjeng Nabi lari semuanya ketakutan dengan Sayyidina Umar. Terus kata Umar kepada istri Kanjeng Nabi, wahai umatul mukminin, kenapa kamu kok lebih takut kepada saya daripada ke Kanjeng Nabi? Apa Kanjeng Nabi itu lemah lembut ya Umar, bukan seperti kamu. Walaupun Sayyidina Umar itu galak, itu dengan istrinya juga takut. Setan saja dia tanggung-tanggung. Setan itu kalau simpan itu minggir tuh. Namun istrinya tidak takut, tidak apa. Kan ada cerita, ada orang akan wadul kepada Sayyidina Umar tentang membina rumah tangga. Nah ketika waktu akan masuk di rumahnya itu Umar sedang diomongi keras oleh istrinya. Umar dikeluk diam saja. Terus batinnya yang akan wadul itu, saya rumah seorang khalifah saja dimarahi istri dia, maksud saya nggak tahan ya, terus saya nggak sabar. Terus satu pulang, terus dipanggil oleh Umar, kenapa kamu akan bertamu tidak jadi cerita? Jawab yang kita akan wadul tentang rumah tangga saya, dan saya mendapat panjenengan dimarahi istri diam saja, dan saya sungkan wadul, nggak jadi wadul. Terus demikianlah ya, karena banyak yaitu dalam rumah tangga itu kewajiban seorang suami ditangani oleh istri, misalkan masak dan lain-lainnya. Maka bila mana istri itu marah, itu dianggap pas-pasan satu sama satu. Kan banyak pekerjaan rumah yang ditangani oleh istri. Kanjeng Nabi bahkan fi khidmati ahlihi. Kanjeng Nabi itu dalam membina rumah tangga dengan keluarganya, dengan istrinya itu ngeladeni. Jangan kan terbalik, yang ngeladeni istrinya. Jadi kalau dimarahin itu kan pas-pasan. Namun yang bukan terus dianggap yang keramat itu pokoknya istri galak, tidak. Yang sabar yang keramat itu. Kalau suaminya sabar keramat, kalau istrinya sabar yang keramat istrinya. Al-karamah tulalu bisobri. Jadi banyak cita-cita itu tuh panjang. Terus ilmu yang ketiga yang penting yaitu ilmu tasawuf. Tasawuf amratul ilmi. Berbeda. Orang yang ngaji tasawuf dan tidak akan berbeda. Tasawuf itu lebih mengedepankan ihsan. Ihsan. Kalau dalam hadis ya Jibril tanya kajian Nabi ihsan, terus nanti masuk ke maqam muraqabah. Merasa kalau ibadah merasa melihat Allah dan dia merasa dimonitor, dilihat oleh Allah, sehingga dia akan hadir di perintah Allah dan dia akan tidak hadir di larangan Allah. Kalau orang merasa dilihat oleh Allah kan demikian. Gampangnya kalau merasa dilihat Allah kan tidak berani cengengesan, tidak berani macam-macam. Dan juga karena mondok yang mantap, yang yakin ya, orang mondok itu supaya akhlaknya baik dan adabnya baik, dan orang mondok ya, sudah bermodalkan takwa. Orang takwa segala urusannya dimudahkan oleh Allah, rizkinya dimudahkan oleh Allah sehingga tidak terduga-duga. Orang mondok untuk takwa, takwa kemuliaan,
dan orang yang takwa disuti oleh Allah ditempatkan di surga. Allahumma adkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Dan juga jalan mondok itu hakikatnya membantu kedua orang tua kalian. Jadi santri kadang kan demikian, ingin bantu orang tuanya. Santri mondok itu hakikatnya bantu orang tuanya ya. Orang tua dapat pahala, anak ngaji, sholat, terus orang tua rezekinya dimudahkan oleh Allah. Besok anak yang derajatnya di surga mulia akan mengajak kedua orang tuanya di surga di derajat yang lebih mulia. Jadi hakikatnya orang mondok itu bantu orang tua, dan juga hakikatnya orang tua mendoakan anak dan mendoakan anak ini manfaat kembali kepada kedua orang tuanya. Kalau anak jadi waladin sholihin yadullah, maka orang tua dapat pahala. Waladin sholihin yadullah itu santri-santri juga masuk di situ. Di mondok yang yakin saya itu pasti pasrahkan kepada Allah ya. Kepada Allah juga misalkan jasakan ya, supaya saya orang tua saya Musali kalau punya hajat membaca Fatihah 41 kali ya. Dibaca pada sunnah maghrib dan sallallahu ala Muhammad dibaca 1000 ya. Bisa juga malam. Hajat apa saja, misalkan anaknya supaya mau ngaji, mau mondok ya, dibacakan Fatihah 41 kali. Yang mustajab yang membaca itu ibunya. Satu ibu itu mustajab. Habis sholat doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asal di dunia itu amal soleh menggunakan zuriatan thayyibah, bukan hasanah di dunia itu diartikan oleh sebagian orang kemewahan, bukan ya. Dunia bukan. Hasanah fil akhirat ya, tentu ridhonya Allah, surganya Allah dan lain-lain para Allah. Baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dua apa itu? Itu doa di antara baca sholat. Terus baca ajaslukum hadil atiyah wal aurat kama ajasani syaihi kama sali qabilna. Kami sampaikan sudah ilah jadi abaina kalau iman lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la yuwafina ya rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih ma sabaq. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna fi dunya. Allahumma aslih dhata bainana wa alif baina qulubina wa hdina sabila salam wa najina min manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa amin khairi ma salaka min nabiyyika Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da Rabbana innaka jami'un nasil yaumil la raiba fihi inna Allah la yuhibbul Allahumma ijma'na fi hadzal majal hadzal madana fi mubarakah Allahumma ij'alna wa man sakana fi hadzal mad auladana min ibadika subhanahu wa ta'ala amrin wa khusna Allahumma arzuqna wa iyam ziyadatan fi din wa barakatan fi umri wa sihhatan fil jismi wa sa'adatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa fadidal hisab wa manan minal adab wa nasiban minal jannah wa rizqna nadhar ila wajhikal karim. Allahumma inna a'tayna sawabahan amin. Kekene wa biman hakisuja ba'yana wa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'al jannata ma'wahum. Allahumma ajirna wa ayyam minan nar. Allahumma adkhilna wa ayyam al-jannah. Allahumma arzuqna syafaatihim wa barakatihim wa karomatihim wa qiyatahum wa asma'ahum wa ulumahum wa barahum. Allahumma ya nabi ya tawajjahna bika ya rabbina fi qad. Amin. Rabbana al-Fatihah. Sekali lagi ya, ngaji yang tekun
kalau bisa bila mana meneruskan pendidikan tetap di pesantren, jangan khawatir. Walaupun santri itu mempelajari kitab-kitab turas, kitab dahulu, namun santri akan berbicara sesuai dengan zamannya. Walaupun bermodal kitab-kitab kuno, namun santri akan mampu berbicara sesuai dengan zamannya. Jadi artinya Allah itu akan menghadirkan ulama yang mampu berbicara sesuai dengan zamannya. Bukan berarti orang mau ketinggalan, tidak. Ada tentang kemajuan zaman, kalau Allah menghendaki maju akan maju. Nanti akhir zaman umat Islam akan maju, ya, akan maju. Sehingga disodakoi emas ada tidak mau saking majunya. Nanti teknologi akhir zaman Allah menghendaki maju akan maju. Sehingga orang disodakoi emas tidak mau saking majunya. Limo bus besar untuk berteduh orang banyak bisa, puan medus untuk dinum orang banyak bisa. Jadi Allah menakdirkan demikian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu sekalian. Setelah Allah jadikan bila sudah ada berproses zaman demikian, Allah mengenaki demikian. Sekian alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.